Part 5. Menjelaskan pengertian bioakustik. Bioakustik adalah ilmu yang menggabungkan biologi dan akustik yang biasanya merujuk pada penelitian mengenai produksi suara, dispersi melalui media elastis, dan penerimaan pada hewan termasuk manusia. Bioakustik adalah ilmu disiplin yang menggabungkan biologi dan akustik yang biasanya merujuk pada penelitian mengenai produksi suara, dispersi melalui media elastisitas. Pengaruh gelombang bunyi terhadap tubuh manusia di antaranya dapat dilihat pada peralatan yang berbasis elektromagnetik seperti peralatan telekomunikasi dan elektronik lainnya. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan pemakaian alat elektronik seperti alat telekomunikasi bergerak seperti handphone, microwave oven, serta peralatan elektronik lainnya, disadari atau tidak akan tersinari atau terekspos oleh berbagai frekuensi gelombang elektromagnetik yang kompleks. Subtopik selanjutnya menjelaskan proses pendengaran manusia. Pendengaran adalah persepsi saraf mengenai energi suara. Gelombang suara akustik adalah getaran udara yang merambat dan terdiri dari daerah bertekanan tinggi karena kompresi, molekul-molekul udara yang berselang-seling dengan daerah bertekanan rendah akibat penjarangan molekul tersebut. Proses mendengar diawali dengan ditangkapnya energi bunyi oleh daun telinga dalam bentuk gelombang yang dialirkan melalui udara atau tulang koklea. Proses mendengar melalui 3 tahapan, yaitu tahap pemindahan energi fisik berupa stimulus bunyi yang ke organ pendengaran, tahap konversi atau transduksi yaitu pengubahan energi fisik stimulasi tersebut ke organ penerima, dan tahap penghantaran impuls saraf ke korteks pendengaran. Proses mendengar, gelombang suara memasuki telinga luar dalam berjalan melalui lorong sempit yang disebut saluran telinga. Gendang telinga bergetar, tulang di telinga memperkuat atau meningkatkan getaran suara. Koklea setelah getaran menyebabkan cairan dalam koklea bergetar. Saat sel-sel rambut bergerak, koklea seperti rambut yang sangat kecil menabrak struktur dan lengkungan di atasnya. Ini menyebabkan stereosilia terbuka. Sub selanjutnya proses alat bantu dengar manusia. Prinsip kerja alat bantu dengar untuk gangguan pendengaran pada manusia. Gangguan pendengaran ada yang berasal dari sejak lahir dan ada yang berasal saat dewasa. Kemungkinan penyebab gangguan pendengaran akibat suatu penyakit, kecelakaan, dan pengaruh lingkungan. Alat bantu dengar dapat merangsang organ-organ pendengaran agar kinerjanya tidak menurun drastis dan meningkat kemampuan mendengar. Alat bantu pendengaran menerima suara melalui mikrofon yang mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan mengirimnya ke amplifier. Dua jenis alat bantu dengar yaitu alat bantu dengar analog dan digital. Keduanya dapat mengeraskan sumber suara sehingga penggunanya terbantu untuk mendengar suara yang tadinya sudah tidak dapat didengar lagi. Selanjutnya, sistem sonar ekolokasi pada lumba-lumba, gajah, dan kelelawar. Lumba-lumba hidup di perairan dalam dengan pencahayaan yang kurang. Oleh karena itu, lumba-lumba tidak mengandalkan mata untuk mencari makanan. Lumba-lumba dapat dilihat dari permukaan air sebagai besar waktu mereka di kedalaman lautan yang cukup gelap.
Lumba-lumba bernapas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Lumba-lumba menghasilkan bunyi dengan frekuensi tinggi. Kantung udara ini berperan sebagai cermin akustik yang memfokuskan bunyi yang dihasilkan gumpalan kecil jaringan lemak yang berada tepat di bawah lubang pernapasan. Kemudian bunyi ini dipancarkan ke arah sekitarnya secara terputus-putus. Kelelawar merupakan hewan yang mampu mendengarkan bunyi ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Kelelawar ini dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik pada saat ia terbang. Mekanisme ekolokasi yang dilakukan kelelawar yaitu dengan mengeluarkan gelombang ultrasonik pada saat ia terbang. Gajah sendiri dikenal dapat berkomunikasi di antara anggota kelompoknya melalui suara seperti trompet. Dalam komunikasi, gerak gajah juga berkomunikasi antara anggota kelompoknya dengan saling melihatkan dan menyentuhkan belalainya. Ekolokasi atau disebut juga biosonar adalah sonar biologi yang digunakan oleh beberapa jenis binatang yang memiliki kemampuan mengeluarkan bunyi dan mendengarkan pantulan bunyi tersebut yang dipantulkan oleh objek-objek yang ada di sekitarnya. Subtopik selanjutnya, struktur dan fungsi organ indera pendengaran pada manusia dan hewan. Indera pendengaran termasuk indera yang terletak dalam telinga. Telinga merupakan alat untuk menerima getaran yang berasal dari benda yang bergetar. Mendengar adalah kemampuan untuk mendeteksi tekanan vibrasi udara tertentu dan menginterpretasikannya sebagai bunyi. Telinga bagian luar terdiri dari telinga yang disebut juga dengan auricola. Fungsi ini dilakukan karena daun telinga punya bentuk seperti corong yang terdiri dari tulang rawan dilapisi kulit. Telinga tengah fungsinya adalah sebagai penyalur getaran, memperkuat suara, melindungi alat pada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam merupakan bagian terpenting dari telinga. Labirin adalah suatu rongga berisi cairan parlimpe dalam letaknya di tulang pelipis yang berfungsi melindungi bagian dalam. Anjing menggerakkan telinganya ketika melakukan pelacakan atau berburu. Beberapa mamalia akan menggunakan daun telinga untuk memfokuskan suara yang diterimanya. Sistem ini disebut sistem sonar, yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi. Kelelawar dan lumba-lumba menggunakan sistem sonar dan kemampuan ekolokasi untuk proses pendengaran. Hampir semua hewan punya telinga untuk mendengar, namun telinga luar atau daun telinga hanya dimiliki oleh mamalia, termasuk manusia. Subtopik selanjutnya, menjelaskan konsep gelombang bunyi yang mempengaruhi proses mendengar pada makhluk hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, sesungguhnya kita menangkap bunyi melalui udara dan partikel gas. Tingkat kecepatan yang dihasilkan bunyi tergantung dari jarak yang dikeluarkan oleh sumber bunyi tersebut. Pada dasarnya, medium penghantar bunyi bisa bermacam-macam sifat dan bentuknya, bisa berupa zat padat, cair, dan gas. Tergantung dari sejauh mana sifat kebendaan tersebut bisa menghantarkan bunyi melalui udara. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Infrasonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi lebih kurang 20 Hz. Audiosonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Frekuensi inilah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Part selanjutnya menjelaskan konsep getaran vibrasi gelombang bunyi pada suara.
Getaran diartikan sebagai gerakan bolak-balik secara periodik yang melalui titik kesetimbangan. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat. Bunyi merupakan gelombang mekanika, yaitu gelombang yang memerlukan medium saat merambat. Berdasarkan mediumnya, gelombang mekanik membutuhkan medium dalam perambatannya. Misal gelombang suara yang membutuhkan udara sebagai rambatan untuk sampai ke telinga. Gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Gelombang longitudinal, arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Gelombang transversal, arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Berdasarkan contoh gelombang pada tali dan juga pada suara, kita lihat karakteristik gelombang adalah sebagai berikut. Ada sumber gelombang yang bergetar, gelombang selalu merambat pada arah tertentu, adanya medium sebagai penghantar rambatan gelombang. Part selanjutnya, menjelaskan kecepatan bunyi pada berbagai medium. Kecepatan suara yaitu istilah yang dipergunakan untuk menyebut kecepatan gelombang suara yang melewati medium elastis. Kecepatan ini mampu berlainan tergantung medium yang dilewati. Misalnya suara semakin cepat melewati air daripada udara. Namun istilah ini semakin banyak dipakai untuk kecepatan suara di udara. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh jenis medium perambatannya. Medium perantara besaran cepat rambat bunyi. Mendengar bunyi karena bunyi merambat melalui media ini sekitar kita seperti udara, zat cair hingga zat padat. Untuk kecepatannya tergantung pada media yang digunakan. Bunyi dihubungkan dengan indera pendengaran manusia yaitu telinga. Istilah bunyi juga merujuk pada sensasi fisik yang merangsang telinga yaitu gelombang longitudinal. Part selanjutnya, kerja sistem sonar yang digunakan pada radar atau alat-alat. Sonar dapat menghasilkan citra dasar laut secara jelas dan memudahkan kita dalam menginterpretasikan kondisi dasar danau dan objek yang ada. Cara kerja sonar adalah ekosonder, mengemisikan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Gelombang suara ini akan merambat dalam air. Jika mengenai objek yaitu ikan, maka gelombang suara tersebut akan terpantul. Sinyal pantulan akan diterima oleh hidrofon dan ditampilkan oleh display yang menggambarkan karakteristik objek di bawah air. Cara kerja sonar ini adalah dengan memancarkan gelombang berupa bunyi atau suara dan selanjutnya ditunggu pantulan dari gelombang tersebut atau echo. Dari gelombang pantulan yang muncul ini bisa dideteksi adanya objek atau dalam pengukuran jarak. Sub selanjutnya, fungsi telinga dalam menjaga keseimbangan tubuh makhluk hidup. Fungsi telinga keseimbangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia agar dapat hidup mandiri. Keseimbangan adalah istilah umum yang menjelaskan kedinamisan postur tubuh untuk mencegah seseorang terjatuh. Tugas telinga bukan untuk mendengar saja, namun juga untuk keseimbangan tubuh manusia. Ada 3 komponen pada telinga, yakni telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ketiganya terlibat dalam proses pendengar, namun hanya telinga bagian dalam yang bertanggung jawab untuk keseimbangan. Part selanjutnya.